datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intro pagi tanggal 21 Februari 2021. Seperti biasa, gue akan ngulang lagi. Besok gue launching membership ya. Makasih untuk semua yang udah ngirimin nomor WA-nya ya, yang memang mau tertarik untuk join komunitas Fortuners ya. Makasih, tapi emang belum dijawab karena memang jawabannya masih lagi digodok. Jadi besok pasti kalian dapat jawabannya, oke? Dan nanti sebelum itu juga akan gue tayangin di ini, maksudnya akan gue post di komunitas ya. Coba dilihat di sana syarat, ketentuan, dan bagaimananya akan gue posting di situ ya. Juga link termasuk pengisian formulirnya juga akan ada di situ, oke? Kalau yang udah udah yang sering dengerin gue tiap hari, kalau mau skip aja. Intinya balik lagi ya, yang namanya di membership besok itu hari terakhir gue bacain untuk kalayak umum intro pagi, hanya tersedia eksklusif buat membership intro pagi, oke? Dan kalau masih juga bisa diakses di Karya Karsa kalau kalian mau akses secara paketan atau terpisah ya, satuan juga boleh ya. Tapi yang jelas kalau jadi member kalian akan dapat semuanya ya, termasuk pilihan untuk ikut aktif di komunitas yang mana kita akan bentuk grup WA ya. Itu pilihan ya, artinya kalian hanya mau jadi member untuk mendapatkan semua akses ke video-video gue, atau juga ikut secara aktif di komunitas Fortuners ya. Komunitas Fortuners itu nanti kita juga akan berbagi, gue akan berbagi juga dapurnya Fortune, dapur gue gitu, bagaimana tralalala banyak deh gitu kan. Terus juga bisa sharing kita kan gitu, berbagi rasa juga perspektif, oke? Yang galau-galau sangat bisa, gue bisa juga jawab 1-2 pertanyaan kalian ya, jadi kita bisa lebih stay in touch ya. Yang jelas nggak iklan dan pasti lebih hemat dibanding kalian beli satuan di Karya Karsa, oke? Langsung aja, energi hari ini masih seperti kemarin, yang namanya Moon, tapi Gemini, Moon di Gemini, masih di Gemini sampai pertengahan hari, terus dia transit, dia pindah meninggalkan Gemini menuju ke Cancer ya. Trine dengan Venus di Aquarius. Jadi itu maksudnya adalah ya, yang namanya secara emosional ya, perspektif kita, persepsi kita, mindset kita, pola pikir kita itu sangat berpengaruh, ngefek secara emosional kita ya. Itu Moon di Gemini yang kemudian beralih ke Cancer, itu jadinya tentang home and family kita, itu juga mempengaruhi. Jadi bagaimana mindset, persepsi kita tentang fondasi kita sendiri, bagaimana kita menerima ya, fondasi kita, dasar di rumah ya, tentang keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar ya, di rumah seperti apa, itu sangat mempengaruhi emosional kita hari ini ya. Dan itu nge-support Venus in Aquarius, artinya ya, itu juga mungkin ada yang berhubungan dengan karma, limiting beliefs, juga dengan subconscious, collective subconscious ya, dengan sekitar kita itu juga sangat terpengaruhi ya. Ending, closure, dan juga tentang network, friendship yang terlalu mengikat mungkin ya, juga tentang kemanusiaan itu sendiri, tentang harapan-harapannya kita ya. Dan bagaimana kita berelasi dengan sesama, dengan orang lain, termasuk diri kita sendiri ya. Itu Venus
Ya, itu saling support tuh, saling support. Jadi lebih harmonis sih, mestinya lebih harmonis, mestinya. Tapi semua tergantung dari perspektif kita sendiri. Oke, langsung ya. Seperti kalian lihat, Oracle card udah di sini. Gue bacanya dari tengah sekarang. Ini karena gue kalau baca tuh agak acak. Ya. Untuk mendapatkan alurnya, gue akan acak. Jantung bacaan kita hari ini. Ya. Jantung bacaan kita hari ini. Ya, wildflowers. Alam natural itu sendiri ya. Keindahan yang natural. Sebagaimana alam itu sendiri, tanpa struktur, tanpa pola. Ya. Siapa bilang yang tidak tersusun rapi itu tidak indah? Keindahannya justru harus didalami, harus coba dipahami ya, untuk mencapai keindahan itu sendiri. Beauty is on the eye of the beholder. Ya. Jadi tergantung persepsi kita sendiri. Ya. Apapun yang terjadi, apapun, siapapun, kapanpun ya, yang ada di sekitar kita, bagaimana kita melihatnya. Kita yang memberi nilai, kita yang memberi deskripsi, kita yang memberi arti akan segala sesuatu itu. Di saat kita menilai sesuatu itu baik atau buruk, yang punya arti itu siapa? Kita. Kalau kita menilai sesuatu baik adalah berarti kita sudah cukup baik gitu. Kalau gitu buruk, kita cukup buruk gitu. Yang paling asik sih buat gue menjadi yang netral. Tidak perlu menilai. Karena baik buruk itu semua sangat subjektif. Nggak ada yang objektif soalnya. Nggak ada yang objektif kecuali netral itu sendiri. Karena segala sesuatunya adalah netral adanya. Hanya persepsi dan wawasan pengetahuan kita yang mengarahkan segala sesuatu itu jadi membentuk penilaian-penilaian ya. Jadi sadari itu aja. Dan di sini gue langsung mau mulai dari Agatha Christie dan Teacup. Ini kurang lebih mirip energinya ya. Agatha Christie ini trickery. Kalau pada suka nonton filmnya Agatha Christie, ya di situ ada kelicikan, ada kecurangan ya untuk mendapatkan, untuk memenangkan egonya, untuk memenangkan, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, dia agak-agak licin-licin gimana gitu, agak-agak licik-licik gimana gitu. Nah, Teacup itu kan kompromi ya, negosiasi ya. Jadi ini emang energinya masih di Gemini ya. Dan Mercury direct ya. Mercury baru direct kemarin kan. Jadi kita sudah merevaluasi itu semua. Kita merevaluasi semua cara berpikir kita, right? Ya. Dengan segala pengetahuan dan wawasan kita, pengalaman kita bahkan. Ya. Apa yang harus kita kompromikan di sini? Apa? Atau gue harus main strategi? Atau gue harus menyiasati? Completion. Time to go. Sesuatu yang sudah berakhir ya. Kalau kita ingin kompromiin, kita siasatin, bisa-bisa aja, bisa, sangat bisa. Baik lagi, mindset kita, cara berpikir kita. Atau kita mau meninggalkan, time to go. Semua itu pilihan. Semua itu pilihan. Walaupun kelihatannya tidak ada pilihan, mungkin ada pilihan itu. Bahkan tidak memilih pun adalah pilihan.
Tidak bertindak pun adalah pilihan. Tidak memilih dan langsung pergi, hanya menjadi pun pilihan. Di sini dengan energinya Coyote, rubah, dan Luminous Warrior. Di setiap corner dari bacaan kita hari ini ya, ada Deep Knowing, Chop Wood. Gue ngeliatnya seperti 4 arah mata angin, 4 elemen itu sendiri, dari namanya air atau udara ya, elemen air dan udara, air dan udara, maaf, angin atau udara ya, air signs ya. Merkuri itu sendiri, cara berpikir itu sendiri ya, yang selalu berpikir. Dan Luminous Warrior adalah elemen api buat gue, yang mana adalah semangat kita sendiri, hasrat dan desire ya. Will, yang bisa juga jadi ego. Chop Wood, keseharian, ini elemen tanah, keseharian, kebiasaan, elemen tanah, yang selalu ingin practicality ya, di keseharian apa yang kita lakukan ya. Dan Deep Knowing, ini air, intuisi kita sendiri ya, nurani kita. Semuanya itu pilihan. Buat gua jantung bacaan kita udah menjawab semuanya, untuk membiarkan diri kita untuk hanya menjadi. Karena di dalam Wildflowers ini ada keempat elemen itu sih. Kecuali api ya. Ada apinya. Kebebasan itu sendiri, ke wildan itu, ke apa sih namanya, keliaran, yang liar itu sendiri dari elemen api, yang tidak terpola. Ada tanah, ada air, ada udara atau angin, dan ada keliaran itu sendiri dengan menjadi. Kalau memang kita harus meninggalkan semuanya dan menjadi dengan time to go dan completion, kita tidak memilih untuk berkompromi atau memaksakan diri untuk bersiasat, menyiasati. Perubahan yang memang sudah harus terjadi dalam menemukan jati dirinya. Dengan berkompromi pada kesehari-hariannya, kebiasaannya, dia akan meninggalkan hati nuraninya. Alam bawah sadar dari Wisdom of the Oracle, the fate, takdir, here and now, di sini dan sekarang. All that glitters, clean it up. All that glitters, apa yang menyilaukan itu kadang membutakan
pandangan kita sendiri akan sebuah esensi. Saatnya dibersihkan. Karena hanya dengan menjadi di sini sekarang cabut, kita bisa memberi arti, bertindak bahkan untuk menyesuaikan dan mendapatkan segala sesuatu yang memang menyelaraskan diri kita terhadap apapun itu, keadaan, situasi, untuk menjadi diri kita yang lebih baik gitu. Sesuatu itu bisa kita terima atau enggak terima bisa kita rubah atau enggak. Kalau nggak bisa kita rubah, ya saatnya kita pergi, ya kan? Dari siapa namanya ini? Literary Witches Oracle Card. Ada The Rabbit, Devotion, kesetiaan, loyalitas. The Dark, Hedgehog, landak. Di sini kelinci ini gue ngeliat bukan hanya sebagai kemakmuran atau kesuburan, ya, atau fertility, atau gue ngeliatnya sebagai victim mentality. Karena kelinci memang punya sifat itu, sifat selalu merasa yang lemah, menjadi yang lemah dan sebagai korban. Dan ini sangat recurring ini. Energinya sangat recurring dengan kesetiaan itu sendiri, yang kemudian adalah disebutkan pengorbanan atau enggak, the dark itself, the dark itu sendiri, kegelapan itu sendiri. Dan bahkan mungkin ada yang kemarin ingat, gue sempat baca tentang energinya si landak, ya, dimana intimasi itu menjadi menyakitkan. Intimasi yang menyakitkan menjadi sangat ketergantungan, kegelapan itu sendiri yang mengikat kesetiaan kita sendiri dan membuat kita menjadi merasa korban. Recurring. Agatha Christie. Dari Mystical Shaman, ya, many paths, banyak jalan, dan selalu ada pilihan, selalu ada pilihan. Kalau lo nggak bisa membuat pilihan, atau kalau kita nggak bisa ngelihat gitu, bukan berarti pilihan itu nggak ada. Kalau pilihan itu terlalu berat, suatu jalan itu terlihat terlalu berat, bukan berarti tidak ada pilihan. Ada pilihan. Hanya biasanya kita menolak untuk melihat itu sebagai pilihan. Journey. Saatnya cabut. Time to go. Kemananya? Nggak penting. Begitu kapal datang, yang paling penting adalah berangkat. Karena pasti kita akan di-guide, ya. Hunter. Dia meng-create map-nya sendiri. Dia meng-create petanya sendiri. Dia nggak perlu. Karena petanya itu ada di dalam dirinya sendiri. Dia di-guide, di-knowing. Bahkan kadang dengan mengikuti map dari orang lain itu menyesatkan. Soul retrieval, seperti yang kemarin, kembali menemukan jiwanya sendiri di saat kita punya keyakinan itu. The journey.
Yang paling penting adalah keberangkatan sebenarnya. Kalau bahasa bahasa komersialnya adalah just do it. Just do it. Oke, udah segitu aja untuk energi intro pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok di edisi terakhir intro pagi ini gitu. Dah.